Selamat siang, anak-anak. Ibu akan menjelaskan materi praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang Laman untuk kelas 11 akuntansi bersama Ibu Cinta. Baiklah, pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang hakikat perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang. Perusahaan dagang dibedakan antara perusahaan besar dan pedagang eceran. Pedagang besar atau grosir biasanya membeli barang langsung dari pabrik penghasil barang tersebut, yaitu produsen, sedangkan pedagang eceran membeli barang dari grosir untuk kemudian menjual kembali barang tersebut kepada konsumen dan harga eceran. Perusahaan dagang tergolong perusahaan yang memperjualbelikan barang-barang berwujud, misalnya toko bahan bangunan, toko sembako, toko komputer, toko handphone, dan lain-lain. Dari hakikat perusahaan dagang maka dapat diartikan, apa itu pengertian dan ciri-ciri perusahaan dagang? 2. Apa saja jenis transaksi, dokumen sumber, dan rekening khusus perusahaan dagang? 3. Apa saja syarat pembayaran dan penyerahan? Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli, menyimpan, dan menjual barang dagang kembali tanpa melakukan perubahan dahulu terhadap barang tersebut. Barang yang dijual dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi. Tujuan utama dari perusahaan dagang adalah memperoleh keuntungan. Adapun keuntungan atau laba profit dari perusahaan dagang adalah selisih antara jumlah yang diterima perusahaan atas penjualan barang kepada pelanggan dari jumlah yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan dan menjual barang tersebut. Sedangkan ciri-ciri perusahaan dagang, yang pertama, perusahaan dagang membeli barang dagang untuk dijual kembali kepada pelanggan. Kedua, barang dagang yang dibeli tidak diproses terlebih dahulu sebelum dijual kepada pelanggan. 3. Transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan. 4. Penjualan merupakan pendapatan untuk perusahaan dagang. 5. Biaya untuk memperoleh barang dagang dilaporkan sebagai harga pokok penjualan. 6. Barang dagang yang belum terjual disebut persediaan barang dagang yang dilaporkan sebagai aktiva langka dalam neraca. Sedangkan dalam suatu perusahaan dagang pasti mempunyai suatu siklus, yaitu siklus perusahaan dagang biasanya lebih panjang daripada perusahaan jasa. Siklus operasi perusahaan dagang sebagai berikut. A. Dimulai ketika perusahaan membeli barang dari penjual. B. Perusahaan menjual persediaan barangnya kepada konsumen. C. Akhirnya perusahaan menerima kas dari konsumen berupa laba. Dari pengertian dan ciri-ciri perusahaan dagang. Dari dagang maka terjadi satu transaksi. Sebelum satu ada transaksi, ada yang namanya dokumen sumber dan rekening khusus untuk perusahaan dagang, di mana transaksi ini didukung oleh dokumen sumber dan dicatat dengan suatu rekening khusus di perusahaan dagang, yaitu yang pertama, jenis transaksi perusahaan dagang. Jenis transaksi perusahaan dagang yaitu ada 5. Yang pertama, transaksi penjualan barang dagang. Kedua, transaksi pembelian barang dagang. Ketiga, transaksi retur. Keempat, transaksi penerimaan potongan. Kelima, pembayaran beban angkut. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu transaksi penjualan barang dagang. Transaksi penjualan barang dagang ini bisa terjadi yaitu 2 opsi. Ada penjualan tunai dan penjualan kredit. Nah, Ibu akan menjelaskan penjualan tunai. Penjualan tunai yaitu ketika kalian melakukan penjualan barang secara tunai, maka kalian akan menerima sejumlah uang. Jurnalnya adalah kas pada penjualan. Sedangkan untuk penjualan kredit, kalian melakukan penjualan yang pembayarannya tidak dilakukan pada hari itu. Jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan. Transaksi kedua, transaksi pembelian barang dagang, yaitu ada 2, pembelian tunai dan pembelian kredit. Pembelian tunai adalah kalian melakukan suatu pembelian, kalian langsung bayar. Jurnalnya adalah pembelian pada kas. Sedangkan untuk pembelian kredit,
kalian melakukan suatu pembelian yang dilakukannya pembayarannya itu tidak pada hari itu. Bisa jadi pembayarannya itu sesuai dengan syarat pembayaran dan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Maka jurnalnya adalah pembelian pada utang dagang. Ketiga, transaksi retur. Transaksi retur ini terbagi dua, ada namanya retur penjualan dan pembelian. Transaksi retur ini yaitu adanya pengembalian barang yang kalian terima kembali dan kalian mengembalikan barang yang kalian beli. Retur penjualan itu berarti kalian melakukan satu penjualan kepada konsumen, terus konsumen tersebut mengembalikan barang tersebut kepada kalian. Itu dinamakan retur penjualan. Sedangkan retur pembelian yaitu kalian melakukan satu pembelian dan barang yang kalian beli itu kan kembalikan. Itu dicatat sebagai retur pembelian. Keempat, transaksi penerimaan potongan ada dua. Ada potongan pembelian dan potongan penjualan. Penerimaan potongan ini berarti kalian melakukan suatu pembelian, terus barang yang kalian beli itu dikenakan potongan atau diskon. Potongan pembelian berarti kalian melakukan pembelian. Nah, barang yang kalian beli itu dipotong atau diberikan diskon. Sedangkan potongan penjual yaitu kalian melakukan penjualan kepada konsumen. Barang yang kalian jual itu dikenakan diskon oleh kalian memberikan diskon kepada konsumen. Pembayaran beban angkut. Pembayaran beban angkut ada dua, ada beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan. Di mana beban angkut ini tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Bisa jadi beban angkut ini ditanggung oleh pembeli dan ditanggung oleh penjual. Nah, itulah tadi transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaannya. Sedangkan sebelum transaksi itu terjadi, ada transaksi berarti didukung oleh adanya suatu dokumen sumber. Yang pertama ada namanya faktur penjualan. Kedua ada bukti kas masuk. Ketiga memo kredit. Keempat bukti memorial. Nah, untuk pengertian ini bisa kalian baca sendiri di buku kalian. Ibu tidak akan menjelaskan karena kalau ibu jelaskan nanti kalian tidak akan membaca buku kalian. Yang ketiga, akun khusus perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang itu memiliki akun khusus berbeda dengan perusahaan jasa. Apa saja akun khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang? Yang pertama ada yang namanya pembelian. Kedua ada yang persediaan barang dagang. Ketiga ada retur pembelian dan pengurangan harga. Keempat itu potongan pembelian. Kelima itu beban angkut pembelian. 6 penjualan. 7 retur penjualan dan pengurangan harga. 8 potongan penjualan. 9 beban angkut penjualan. Nah, transaksi ini biasanya terjadi atau lazim terjadi di perusahaan dagang. Dia berbeda dengan perusahaan jasa. Di perusahaan dagang itu terdapat namanya persediaan dan pembelian. Kalau perusahaan jasa itu tidak ada namanya persediaan barang dagang. Nah, akun khusus ini juga dia tergantung perusahaan menggunakan metode pencatatan apa. Ada namanya metode pencatatan fisik dan perpetual. Nah, fisik itu apa? Dan perpetual itu apa? Kalian buka saja bukunya. Dan yang terakhir ada syarat penyerahan dan pembayaran penyerahan. Syarat pembayaran yang pertama ada N/30. N berarti jangka waktu pelunasan kapan? 30 harus dilunasi paling lambat 30 hari dari tanggal beli. Kedua itu ada 2/10 N/30. Dua adalah mendapat potongan 2% jika pembelian dilunasi sebelum 10 hari dari tanggal beli. Contohnya, kalian melakukan pembelian yaitu tanggal 1 Maret, kan bayarnya tanggal 8 Maret, maka barang yang kalian beli akan dapat potongan sebesar 2%. N itu jangka waktu pelunasan kapan? 30 hari artinya harus dilunasi paling lambat 30 hari dari tanggal beli.
tidak boleh lewat. Kalau lewat dari 30 hari, biasanya akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran. Itu tergantung lagi perusahaan kan apakah menerapkannya atau enggak. 3. N/15 EOM. Artinya, N itu jangka waktu pelunasannya kapan? 15 harus dilunasi 15 hari sesudah akhir bulan. EOM adalah harus dilunasi akhir bulan. EOM. Jangka waktu pelunasan kapan? EOM harus dilunasi akhir bulan. Yang kelima, yang ini sering kali kalian mendengar, yaitu COD. Ibu rasa kalian pasti sudah tahu namanya COD itu apa. Yaitu kalian memesan sesuatu, terus kalian melakukan pembayarannya ketika barang tersebut sudah sampai di kalian. Contohnya kalian pesan barang di Shopee. Nah, itu ada aplikasi COD kan pembayarannya. Jadi kalian bisa beli dulu tanpa harus membayar. Dan kalian akan bayar kepada kurirnya nanti setelah barang itu diantar dan sampai ke tempat kalian. Yaitu syarat-syarat penyerahan. Syarat penyerahan barang dapat diartikan sebagai 1. Kesepakatan yang dibuat bersama antara penjual dan pembeli. 2. Tempat penyerahan atau pengiriman barang dagang yang diperjualbelikan. 3. Dan juga kesepakatan bersama mengenai penyerahan tanggung jawab terhadap barang dagang dari penjual ke pembeli. Nah, syarat penyerahan barang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, FOB shipping point merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang, tanggung jawab atas segala risiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. FOB destination point merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang dan tanggung jawab atas segala risiko terhadap barang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli. Nah, dari materi ini Ibu akan memberikan tugas, yaitu yang pertama, sebutkan jenis-jenis transaksi perusahaan dagang. 2. Sebutkan perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. 3. Tuliskan akun yang tidak dimiliki perusahaan jasa tetapi dimiliki perusahaan dagang. 4. Sebutkan 2 metode pencatatan perusahaan dagang. 5. Tuliskan perusahaan jenis perusahaan dagang yang Anda ketahui beserta persediaan yang dimiliki perusahaan tersebut. Kumpulkan 11 akuntansi 1 tanggal 16, 11 akuntansi 2 tanggal 17. Terima kasih.